Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Kini kita masuk ke kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat Al-Anbiya di ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membahas secara tafsiriyah, kita membacakan ayatnya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa. Alladzina zalamu hal hadha illa basharum mithlukum. Afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ard. Wa huwas samiul alim. Bal qalu adghathun ahlamin bal iftarahu bal huwa syair. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها Apahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melangkah kepada kajian tafsiriyah. Kita bukan ahli tafsir, tapi kita memiliki banyak referensi. Apalagi di zaman modern ini. Dengan mengklik saja di internet, kita bisa mendapatkan info dari tokoh-tokoh kaliber dunia, ahli-ahli mufassirin kaliber dunia. Nah, ini barangkali kita berbagi ya. Saya kebetulan ini saya seorang jurnalis. Saya terlatih untuk menyampaikan apa kata-kata orang pintar. Jadi saya tidak pintar, tapi terlatih untuk menyampaikan kata-kata orang pintar. Ya, baiklah. Iqtaraba linnas, setelah dekat. Setelah dekat itu hisab perhitungan. Nah, kata dekat ini relatif. Tergantung dari pembandingnya. Jadi kalau kita katakan dekat jauh itu relatif. Seperti kalau kita katakan Unhas jauh, tapi ada yang mengatakan Unhas dekat. Karena dia di BTP, kita di Malengkeri ya. Begitu pula ini kata dekat sini relatif ini. Artinya mungkin dibanding dengan umur dunia itu ini sudah lebih dekat daripada yang ribuan tahun yang lalu ini ya. Jadi telah dekat. Sementara mereka itu tidak siap, mereka itu lalai. Nah ini kita baca Quran, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, karena ini dia berbicara dari segi orang-orang yang mengingkari ini, orang-orang yang zalim ya. Kemudian tidak akan datang kepada mereka yang baru kecuali mereka itu mendengarnya mengacuhkan atau main-main ya. Ini luar biasa kekafirannya, karena mereka melihat langsung Rasul bersama dengan mereka. Kalau kita ini, kalau kafir karena memang tidak pernah lihat ya. Tapi Rasulullah kagum dengan orang-orang yang di luar zamannya yang percaya kepada Rasulullah. Sehingga kualitas tentunya saja orang-orang yang beriman setelah Rasul itu luar biasa. Kekafirannya jadi luar biasa, karena dia hidup bersama Rasul, lantas dia mengabaikan ayat-ayat yang diterima itu ya. Dan mereka inilah berbicara tentang kalbu. Jadi kalbu ini kalau di bahasa Inggris diartikan heart, jantung. Kalau Indonesia diartikan hati. Sebenarnya lebih tepat itu jantung hati, karena jantung inilah yang diistilahkan Rasulullah segumpal daging. Sebab ini yang bolak-balik ini dari qalbah, ini yang bolak-balik memumpah. Jadi dulu ada kritik karena katanya bukan di situ di jantung tapi di sini otak. Tapi penemuan terakhir ini diketahui bahwa di jantung itu ada otak, dan ini hanya alat dari sini. Jadi perintah dari sini. Nah ini akhir-akhir ini. Inilah kebenaran Al-Quran yang makin lama makin bisa dibuktikan. Ya. Jadi dari kalbu, jadi hati memang ada. Kan hati itulah kalau kita dikritik apa dicela langsung berubah muka apa ini? Karena ini darah itu darah. Kalau kita pucat tentu langsung ditarik, gitu. Jadi kalbu. Nah ini memang di sini disimpan kalbu. Jadi yang buta itu bukan matanya, yang tuli bukan telinganya, hati. Nah, ini. Ya. Dan mereka menganggap itu mimpi-mimpi kacau. Dianggap malah tukang sihir, tetapi diakui sebagai penyair karena kata-kata Al-Quran itu indah, menyaingi di zamannya itu. Dan ini luar biasa Al-Quran ini menantang. Datangkan satu surah, ada beberapa kali ya, ada satu surah, ada ayat ya. Datangkan satu surah yang semisal ini, jika kau bisa. Tidak ada Pak dari dulu ahli-ahli syair sampai dewasa ini tidak ada yang bisa membuat satu surah, bahkan beberapa ayat pun tidak ada. Dan inilah bukti Al-Quran. Tidak ada buku Pak karangan siapapun yang menantang manusia kecuali Quran. Menantang manusia buat satu surah. In kuntum rabbim ya fa in kuntum rabbim manassalna ala abdina fatu bi suratin min mislih wa du syuhada'akum minal.
in kuntum shadiqin. Panggil selain Allah. Fa illam walan tafalu. Ini gaya bahasanya nih. Jika kau tidak bisa, dan memang kau tidak akan bisa. Ini indah sekali kata-katanya. Fa illam walan tafalu. Karena lan itu lebih kuat daripada lam. Sama dengan impossible. Itu. Kalau lan pakai kata lan dalam bahasa Arab sama dengan impossible. Kalau lam itu memang tidak saja, tapi lan fa illam tafalu walan tafalu, dan kau tidak akan bisa. Dan betul. Terbukti sampai sekarang tidak ada yang bisa. Dan juga barangkali tidak ada yang berani. Ya, saya kira bisa di-sharing dengan teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama-sama bagaimana orang kafir tersebut itu yang sangat bandel, yang berbagai macam. Telah disampaikan di dalam Al-Quran bahwa beberapa yang sudah mendapat azab, ada Samud, ada Madian, ada kaum Ad, dan juga sudah disampaikan kepada orang kafir tentang kekuasaan Allah. Semisal disuruh berjalan, lalu engkau melihat langit, apakah ada cacat, apakah ada penyangga, tanpa diketahui sedikit pun cacat, lalu disuruh berjalan lagi kembali, melihat di mana celah daripada ciptaan Allah itu. Namun sekian banyaknya bukti itu membuktikan bahwa kebandelan daripada seorang kafir yang tidak mau mengikuti ajakan disampaikan kepada Nabi, Rasul, bahkan mereka mengejek, bahkan menganggap bahwa Al-Quran adalah sihir dari Rasulullah. Nah, di sini ada dua kata yang menarik yang ingin saya lempar kepada jamaah dan juga kepada pemateri untuk memberikan maksudnya mungkin jawaban ya. Jadi di situ ada kata-kata Rasulullah itu atau Rasul-Rasul itu tugasnya hanya untuk menyampaikan. Sedangkan berkembang kemudian kepada adanya yang kita kenal jamaah tabligh, ada kemudian muncul semacam kata mengajak. Apakah menyampaikan dengan mengajak ada perbedaan? Karena jamaah tabligh ini alhamdulillah mereka di dalam mengajak orang untuk ke masjid berjamaah, ada kata mengajak. Walaupun engkau sudah menyampaikan di mimbar misalnya, tapi engkau belum mengajak. Ya, dia menganggap bahwa ada satu tanggung jawab yang harus engkau lakukan, yaitu mengajak. Yang di sini nih saya perjelas bahwa di dalam Al-Quran sering sekali kita temukan bahwa hanya kata-kata menyampaikan. Wahai Rasulullah, tugasmu hanya menyampaikan. Kamu tidak punya kuasa untuk memberi hidayah. Jadi untuk sementara waktu itu saja dulu, dan saya berikan kesempatan kepada jamaah untuk menyempurnakan daripada apa yang saya sampaikan. Kalau saya melihat ini ayat tadi Pak, ini berarti sebelum datangnya Nabi Muhammad ditujukan pada orang-orang kafir. Nah, kemudian apa sebabnya para nabi-nabi itu tidak ada perempuan, semuanya laki-laki? Apakah Allah sudah mengetahui sebenarnya itu bahwa perempuan ini tidak cocok memang menjadi nabi? Nah, bagaimana dengan pemerintahan kita Pak? Sebelumnya ini ada kan presiden kita wanita. Apakah cocok menurut Islam jadi pemimpin seorang wanita? Sedangkan Allah sendiri tidak pernah menurunkan bahwa Nabi itu ada perempuan. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sedikit tentang Nabi laki-laki. Menurut pemikiran saya bahwa memang penting Nabi itu laki-laki. Ya, Allah tidak mungkin menentukan hal seperti itu apabila tidak ada nilai plus daripada laki-laki itu. Ya.
Di dunia saja ini kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan memang laki-laki lebih di atas, lebih menonjol ya daripada perempuan. Walaupun di banyak hal juga ada perempuan yang menonjol pada bidang tertentu. Ya, mungkin dari segi fisik laki-laki itu ya lebih ini. Makanya ya biasanya ya betul. Yang kita alami bahwa perempuan itu lebih banyak pakai perasaannya ketimbang pikirannya. Kalau laki-laki lebih banyak pikirannya daripada perasaannya. Makanya kalau ada sesuatu, perempuan itu lebih cepat menangis daripada laki-laki. Kita ini laki-laki sudah sedih, susah sekali air mata keluar. Tapi perempuan sedikit saja sentuhannya langsung keluar air matanya. Iya. Di zaman Nabi Nuh ada empat orang. 4 orang ini bukan dikatakan juga wali, bukan juga nabi, tapi dia membawa nilai-nilai kebaikan ajaran di masyarakat. Waktu itu di zaman Nabi Nuh. Ketika dia mengajarkan di masyarakat tentang ajaran kebaikan, tentang kebenaran itu, maka menyebarlah di masyarakat itu tentang kebenaran itu. Setelah semuanya berlalu dengan waktu yang begitu cukup agak panjang, meninggal yang 4 orang ini. Setelah dia meninggal, maka masyarakat di situ merasa kehilangan tentang figur itu yang 4 orang. Maka masyarakat di situ mengambil inisiatif untuk mengenang ini orang, maka kita buatkan suatu patung untuk mengingatnya, mengenang. Maka dibuatlah patung kayu untuk yang 4 orang ini, untuk mengenang suatu jasanya tentang suatu ajaran kebaikan yang disebarkan. Tapi waktu berjalan, dari tadinya hanya untuk mengenangi yang 4 orang ini, akhirnya berubah pemikiran, berubah ini. Mulai dari membawa sesajen, berubah. Akhirnya mulai dikenang, akhirnya disembah. Jadi 4 ini yang terbuat dari kayu, mulailah berubah. Dia akan disembah oleh waktu itu di zaman Nabi Nuh. Setelah beredar dari bentuk tadi untuk menghargai orang ini, berubah menyembah. Dan masyarakat pada umumnya sudah menyembah 4 orang ini dan dijadikan patung kayu. Maka diutuslah Nabi Nuh untuk memperbaiki bahwa itu salah. Jadi Nabi Nuh diutus, setiap permasalahan, setiap nabi yang diutus oleh Allah dan Rasul, karena ada kesalahan di alam semesta ini, yaitu mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Nuh sudah lewat, maka Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim bukannya lagi menyembah patung kayu, tapi dia menyembah patung batu. Maka dikirimlah lagi Nabi Ibrahim untuk memperbaiki bahwa itu tidak benar. Jadi setiap rasul yang dikirim ke muka bumi ini untuk memperbaiki suatu kesalahan yang dilakukan oleh manusia tentang penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim berlalu, maka dikirimlah Nabi Musa sebagai rasul, karena ada manusia di alam semesta ini yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Firaun. Maka untuk memperbaiki itu, maka dikirim Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, ada lagi kejadian lagi untuk mengingkari Nabi Isa lagi, maka dikirim Nabi Isa. Sampai Nabi terakhir yaitu Rasulullah SAW dikirim ke muka bumi, karena ada suatu kaum, ada suatu suku yang namanya jahiliyah yang tidak benar menyembah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengambil keputusan dari rentetan yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap rasul yang diutus ke muka bumi ini pasti ada permasalahan tentang di alam semesta ini, tentang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kenapa semua rasul diutus, karena ada sesuatu yang salah tentang menyembahnya, tentang hamba kepada manusia. Jadi karena Nabi Muhammad sampai terakhir, jadi cukuplah semua apa yang telah terjadi di alam semesta ini tentang pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang saya bicarakan untuk kenapa ada setiap nabi diutus, ada rasul diutus. Karena mempunyai misi itu yang dia bawa. Terus tadi Pak Nur Samsu mengatakan bahwa salah satu kehebatan baginda Rasulullah SAW, dia tidak pernah melihat nabinya, umatnya tidak pernah melihat nabinya, tidak pernah, dan dia yakin persis bahwa dialah nabi. Memang suatu waktu ketika Rasulullah SAW sedang habis salat dulu di
serambinya masjid, dia berkata kepada sahabatnya, saya rindu kepada saudaraku. Terus sahabat berkata, bukankah saya saudaramu? Bukan, engkau sahabatku. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat saya, orang yang tidak pernah berbicara sama saya, tapi dia yakin kepada saya, dia percaya. Saya sangat rindu kepada beliau. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dianggap saudara oleh baginda Rasulullah. Dan Rasulullah merindukan kita karena di saat dia berkata kepada sahabatnya. Saya rasa itu yang saya sampaikan di yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanggapi sedikit yang disampaikan Bapak tadi tentang pemimpin ya, bahwa tidak boleh pemimpin itu perempuan. Ya, memang dalam Al-Quran kita banyak mendapat penjelasan bahwa memang itu pemimpin harus laki-laki ya. Dalam ayat tadi juga disampaikan, dan bahkan ayat yang paling populer itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu sudah jelas bahwa tidak dalam hal kepemimpinan ya, dalam hal kepemimpinan. Cuman memang dalam ya ini menurut beberapa pandangan ulama ya, bahwa memang terkadang dalam Al-Quran itu ada pengecualian ya. Tidak semua kondisi itu kita langsung samaratakan. Mungkin ada dalam hal-hal tertentu itu ada pengecualian ya. Saya lupa ini, saya ada beberapa ayat itu yang ada mungkin beberapa penafsiran yang bisa luas begitu. Seperti dulu yang mungkin ya yang diambil oleh siapa namanya dulu itu Pak yang menjadi wakil Ibu Mega dulu, siapa namanya? Hamzahas ya. Dulu kenapa beliau bersedia jadi wakil itu kan Hamzahas itu ulama, beliau itu ulama, salah satu ulama NU. Apakah dengan serta-merta kita langsung menganggap beliau melanggar Al-Quran kan? Jadi mungkin ada kondisi darurat, kalau itu tidak diambil negara bisa kacau ya. Jadi saya kira ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan itu dalam kondisi khusus ya. Dan juga tadi laki-laki lebih mengandalkan pikiran, perempuan lebih mengandalkan hati. Itu juga tidak bisa kita samaratakan. Ada memang juga perempuan yang terbentuk dari lingkungan yang keras, dari pendidikan yang keras, dia juga menggunakan akalnya. Meskipun secara naluri betul ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu seperti itu. Bahkan kalau di Arab Saudi juga memang fatwanya seperti itu, bahwa hakim boleh perempuan, gubernur boleh perempuan, dalam sektor-sektor lain pun boleh perempuan, memimpin rumah sakit, memimpin apa boleh. Tapi kalau sudah memimpin negara itu memang harus laki-laki. Kalau di Arab Saudi dan di Amerika juga itu, ya ini saya lupa tahun berapa itu penelitiannya. Ada hakim itu di Amerika berimbang, ada perempuan, ada laki-laki. Bahkan ada pada satu tahun itu saya lupa, itu justru hakim perempuan yang lebih tegas, ya ini tidak bisa kita samakan di Indonesia ya. Kalau Indonesia memang kita masih ada istilahnya masih kuat dominasi laki-laki ya. Ketika misalnya ada perempuan merokok, dianggap perempuan nakal. Tapi ketika ada laki-laki merokok, kenapa dia tidak dianggap laki-laki nakal kan? Jadi kita masih kuat. Sementara di Amerika itu sudah merata dan ya memang tadi bahwa itu terbentuk oleh lingkungan ya. Cuman memang itu saya kira ini harus kita lihat dari profesional kerja.
kalau dia di luar, dia misalnya jadi hakim, harus dia tanggalkan hatinya begitu, secara naluri keibuan, secara apa misalnya dia jadi hakim ya, menangani kasus itu tidak boleh. Dan di Amerika itu tesnya ketat, tidak 1-2 hari jadi tidak mungkin ada koneksi dengan ini, koneksi dengan itu, enggak. Jadi ketat. Dan kalau dia di rumah, dia seperti perempuan biasa. Jadi tidak mencampur adukkan begitu. Ada hal-hal yang berkaitan dengan profesi yang itu tidak boleh kita melihat gender, ya, tidak boleh. Misalnya tadi hakim ya, mungkin ya kalau dari fatwa Saudi ya, kalau kepala negara ya sudah tertutup ya, mungkin ayat itu langsung menyentuh ke situ. Tapi sektor-sektor lain yang di bawah presiden itu bisa. Kalau menurut ya yang saya ketahui fatwa Arab Saudi, meskipun ada tanggapan juga, Arab Saudi sekarang sudah bukan lagi rujukan ya, karena ini baru-baru lagi ada berita hangat bahwa nanti akan dikirim Miss Universe ya dari Arab Saudi. Itu kan sesuatu yang kalau saya sih memalukan ya. Kenapa kita harus ikut kontes-kontes begitu padahal ini negara Islam? Bahkan juga Piala Dunia itu akan dilaksanakan di Arab Saudi tahun 2000, saya lupa. Arab Saudi sudah mau jadi tuan rumah ya. Jadi ini juga memang ya menurunkan kredibilitas Arab Saudi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa kali kurang peringatkan bahwa Nabi itu nazirun wa basyirun. Jadi dia penyampai dan memang bukan pemberi hidayah, memang tidak. Jadi dia menyampaikan. Sedangkan kata balaga itu sampai. Makanya mubalik itu artinya orang yang mampu menyampaikan, menyentuh hati orang. Kalau tidak sampai hanya penceramah saja. Jadi mubalik dengan penceramah beda. Kalau mubalik itu sampai. Jamaah tabligh itu ya orang lain yang namanya tabligh, tapi mereka itu rata-rata sampai karena mereka selalu bicara dari hati ke hati. Makanya disebut jamaah tabligh. Dan kita lihat kenyataannya bahwa banyak orang-orang yang biasanya narkoba, penggemar narkoba, mereka taat setelah disentuh oleh jamaah tabligh. Saya bukannya anggota jamaah tabligh, tapi saya sering bermitra karena saya beberapa kali menjadi penerjemah, utamanya kalau bahasa Inggris. Datang tamu-tamu dari Amerika, dari Bangladesh, saya sama-sama dengan mereka. Ya, tapi saya tidak mengikuti tradisi mereka ya. Tapi saya menghargai mereka. Ya, jadi sama dengan Pak An itu dia bilang ya saya tetap pakai pakaian seperti orang Indonesia. Tapi tidak apa-apa. Tapi karena keberhasilan menjemaah tabligh itu, karena dia sampai. Jadi begitu. Mengenai perempuan itu, jadi begini, semua yang ada di Quran itu menjadi teladan. Ada ratu yang disebut sini, itu Ratu Balkis, meskipun tidak disebut namanya. Berarti perempuan itu bisa jadi kepala negara, dan itu dicantumkan di Quran, teladan. Dan kepala wali kota pertama Mekah itu adalah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Dia menguasai subur itu sehingga dia menjadi kepala kampung. Jadi perkampungan awalnya itu kepala kampungnya itulah Hajar, dia bisa. Ya, Nabi memang tidak ada. Karena ada semua yang dilakukan laki-laki itu bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi tidak semua yang dilakukan perempuan bisa dilakukan laki-laki. Kita tidak bisa hamil, tidak bisa menyusui. Maka ada satu juga pengecualian juga, tidak bisa jadi nabi dia. Gitu. Karena tugasnya sangat mulia. Melahirkan, mengandung, melahirkan sangat mulia. Jadi jangan pula dibebani dia. Kemudian maaf, perempuan itu ada masa menstruasinya. Bagaimana kalau dia nabi lantas ada masalah? Nah dia sementara haid, tidak mungkin dia bisa lakukan itu. Nah, jadi itu alasan-alasannya, ya alasan-alasan. Gitu. Ada pun kepala negara itu dalam hal tertentu bisa saja karena memang ada contohnya. Itu Ratu Balkis, gitu. Contoh ratu yang bijaksana, tidak memilih perang dia. Padahal dia kuat juga, dia memilih damai dengan Nabi Sulaiman. Nah, itu contoh. Ya, dan akhirnya kan dia menjadi berserah diri juga kepada Islam Muslimin.